Nah, anak ibu, berikut penjelasan mengenai penggunaan alat ukur ya. Nah, yang pertama alat ukur panjang. Di sini ada mistar, biasa disebut dengan penggaris. Skala terkecilnya itu 1 mm. Nah, ketelitiannya setengah dari 1 mm yaitu 0,5 mm, atau bisa juga 0,05 cm atau setengah dari 0,01 cm. Nah, coba kamu perhatikan pengukuran berikut ya. Nah, pengukuran ini dimulai dari 0,3 cm nih ya. Kalau dari 0 ya, nah, dia berarti dimulai dari 0. Nah, sedangkan ini dimulai dari garis ketiga, maka dia dikatakan 0,3. Nah, jadi hasil pengukuran terakhir ya pada alat tepat pada angka 3 lebih 1, maka dikatakan dia 3,1. Nah, jadi pengukurannya 3,1 dikurang 0,3. Kalau tadi dimulai dari angka 0, maka dia tidak dikurangi 0,3. Nah, jadi ini sama dengan 2,8 cm. Nah, maka hasil pengukuran 2,8 lebih kurang 0,05 cm. Nah, itulah dia hasil pengukurannya. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Ya, ketelitiannya jauh lebih kecil daripada mistar. Ya, maka dia dikatakan lebih baik. Nah, coba kamu perhatikan pengukuran di bawah ini ya ini. Nah, ini kita umpamakan jangka sorong. Tapi gambarnya sudah kamu lihat pada penjelasan ibu tadi sebelumnya. Nah, pada garis yang di atas ini disebut skala utama dan garis yang di bawah skala non-Newsnya. Nah, untuk skala utama coba kita lihat ya. Ini dapat 0,3 cm ya, bukan meter, centimeter. Nah, yang mana itu? Nah, ini hasil pengukuran itu skala utamanya kita lihat pada sebelum garis 0 ya, pada skala non-News. Nah, ini jadi 1, 2, 3, maka 0,3 cm. Nah, maka skala utama 0,3 cm. Nah, kemudian skala non-Newsnya kita lihat tepat garis yang berhimpit ya, dengan antara skala non-News dengan skala utama. Ya, ini dia pada garis ketiga. Maka dia 0, 1, 2, 3 ya, skala non-Newsnya 3. Nah, kemudian skala non-News dikalikan ketelitian yaitu 0,01 cm. Karena tadi di atas skala utama satuan cm, kita gunakan ketelitian dengan satuan cm. Maka 3 dikali 0,01 cm sama dengan 0,03 cm. Nah, maka hasil pembacaan alat ya, skala utama ditambah skala non-News 0,3 ditambah 0,03 sama dengan 0,33 cm. Nah, kemudian mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ya juga memiliki ketelitian jauh lebih baik daripada kedua alat yang tadi, yaitu 0,01 mm. Nah, alat ini biasa digunakan untuk mengukur diameter kawat ya, ketebalan kertas, dan benda lain yang kecil. Nah, coba kamu perhatikan cara menggunakan mikrometer skrup berikut. Nah, ini dia ya. Di sini ada skala utama, ini skala non-Newsnya ya. Coba kamu perhatikan yang lebih besar ini skala utama dan skala non-News. Nah,
Skala utama ditunjukkan dengan skala 3 sebelum skala non seno ya. Nah, jadi 3,5 ya. Nah, jadi di sini ya hanya kelihatan 1, 1,5, 2, 2,5, 3, maka di sini 3,5 mm ya. Nah, kemudian skala noniusnya coba kamu perhatikan ini yang tepat pada garis tengah skala utama ini. Nah, jadi di sini ya ditunjukkan ini angka 10, maka 2 garis berikutnya maka dia 12 ya, dikali dengan ketelitian 0,01, maka hasilnya 0,12 mm atau 12 mm ya. Nah, hasil pembacaan alat ya sama seperti pada jangka sorong, yaitu skala utama ditambah skala nonius. Jadi 3,5 ditambah 0,12 sama dengan 3,62 mm. Nah, itu tadi pengukuran panjang. Nah, sekarang pengukuran massa ya. Pengukuran massa ya bisa kita gunakan neraca ya. Di sini ada neraca Ohaus dengan 3 lengan ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Coba kamu lihat lengan pertama, yaitu lengan belakang, lengan yang kedua yaitu lengan tengah, yang ketiga lengan depan. Nah, di sini hasil pengukurannya ya. Bisa kamu lihat dulu lengan belakang, yaitu angkanya tepat pada 400. Maka kamu tuliskan dulu 400 gram. Kemudian lengan tengah 70 gram ya, dan lengan depan 9,4 tepat pada angka garis keempat ya, maka 9,4 gram, maka semuanya dijumlahkan ya, 400 gram ditambah 70 gram ditambah 9,4 gram, maka hasilnya 479,4 gram. Nah, itu tadi pengukuran dengan neraca, pengukuran massa ya. Nah, selanjutnya pengukuran arus listrik. Ini dia ya. Skala jarum dibagi skala akhir dikali batas ukur. Nah, ini skala jarum. Nah, ini skala akhirnya 100 dibagi dengan batas ukurnya ya. Ini dia. Nah, kemudian di sini contohnya 60 dibagi 100 dikali 5 ya, yang terakhir 5 tadi ya. Nah, kemudian hasilnya 3 ampere. Nah, selanjutnya pengukuran volume dengan pengukuran benda yang tidak beraturan ya. Nah, misalnya seperti batu ya, ini dengan menggunakan gelas ukur yang diisi dengan air, kemudian dimasukkanlah benda yang akan kita ukur. Contohnya tadi batu, ini logam ya. Nah, jadi di sini pada gelas ukur yang pertama ya, ketinggian air itu setinggi 50 mm, dan pada gelas ukur yang kedua setelah dimasukkan logam menjadi 100 ml ya. Jadi cara mengukurnya, volume pada gelas ukur yang kedua dikurangi volume air pada gelas ukur yang pertama. Jadi 100 dikurang 50 sama dengan 50 mm ya. Nah, baik. Nah, ini waktu ya. Satuannya sekon ya.
Kemudian mungkin itu saja penjelasan dari Ibu ya. Boleh kamu kerjakan tugas di bawah ini. Ya. Oke. Ya.